Bang, mumpung waktu abang kayaknya terlihat santai nih, kita bincang-bincang hangat lah nih bang. Bincang-bincang ringan ya. Bincang-bincang ringan bareng abang sebagai owner CP Rapa Bahari dan PT Rapa Bahari Global. Siap. Apa yang bisa dibantu dan diberitahu akan abang ceritakan pengalaman ataupun yang terjadi sama perusahaan yang abang jalani. Ada yang mau ditanya apa? Tentang apakah itu? Ya, pengalaman kehidupan abang, sudah tuh masalah perusahaan kita nih yang abang jalankan. Ya, itu kan mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat kami-kami yang muda. Siap. Biar bisa suksesnya kayak abang, ya nggak Dim? Ya. Amin. Nah, dari sini kita mulainya nih kayaknya apa sih motivasi awal abang diriin perusahaan ini bang? Kalau dari awal abang itu sebenarnya nggak ada dari mulai berdirinya perusahaan ini itu tinggal direncanakan sih sebenarnya. Jadi pada saat itu abang bekerja di perusahaan migas itu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu habis project itu lalu kan bingung nih, Ya, Bang. ikut sana kerja sini. Bahkan abang pernah ikut sama rental yang ada di Jambi nih gitu kan. Itu ikut Japa Rental, Adin Rencar gitu kan. Ya yang penting halal lah intinya kan gitu. Karena sebelum abang ikut-ikut seperti itu juga waktu zaman abang kerja itu, ya itu waktu itu nggak akan bisa diputar kembali dan penyesalan itu datangnya belakangan. Pada saat itu gaji kerja di perusahaan minyak itu lumayan, tapi kita salah gunakan uangnya gitu. Ya kan, kita gunakan ya pergaulan juga lah intinya. Makanya abang senang kalau melihat anak-anak muda itu kan dengan kegiatan yang positif seperti itu. Berarti ini ya, dulu perusahaan abang di Jambi ya? Apanya nih? Perusahaannya? Perusahaannya ada di daerah Bayong dulu, Bayong Daerah Lincur. Bayung Iya. Itu Sumatera Selatan ya bang? Selatan. Sumatera Selatan gitu. Bukan di Jambi ya? Itu abang waktu kalau nggak salah tuh baru 1 tahun menikah tuh. Posisinya si Rapa itu masih dalam kandungan, abang dia dapat panggilan kan. Ya. Setelah itu Rapa lahir, abang juga masih bekerja situ. Tapi maaf ngomong nih, abang dulu menggunakan narkoba itu. Gitu, nah. Obat-obatan terlarang bang ya? Iya, sabu-sabu gitu. Ya pengaruh lingkungan lah gitu. Tapi itulah, alhamdulillah semua berkat doa orang tua dan orang-orang kerabat kita lah intinya. Hidayah, abang tinggalkan itu semua, gitu kan. Pada saat itu ya namanya kayak mana ekonomi kan. Ekonomi susah, lantas berpikir dalam imajinasi abang itu kalau hidupku hanya seperti ini, ngandalkan orang gitu kan. Ya istilahnya kita anak istri kita kan mau makan nih gitu. Dari situlah abang terinisiatif untuk ya itu mentor abang pada saat itu Bang Wawan namanya. Bang Wawan Domisili Setiawan. Jambi itu, Bang? Dia domisili di Jambi, nama renkarnya itu Adin Renkar. Pada saat itu abang ada pakai unit dia sharing gitu. Nah, lantas dari situlah abang terpikirkan gitu kan. Pada saat itu 2015 itu abang tanya unit dia itu ada 13 unit. Dia main rental dari tahun 2008 gitu. Lama juga ya ini ya, 2008 nih. 2008. Itu sampai sekarang masih ada tuh bang? Masih alhamdulillah, dan dengan abang istilahnya tadinya kita minta job sama dia, sekarang kayak rekanan gitu kan. Oh jadi rekanan. Iya, tapi kayak manapun tetap kita menghargain kan, gimana pun kitanya bisa seperti ini karena dia juga gitu. Nah, untuk perusahaan yang abang dirikan nih bang, abang dirikan tuh awal mulanya bagaimana dan tahun berapa nih bang? Mulanya itu rental rumahan tadi kan. Pada saat itu yang disampaikan dengan Bang Wawan itu, dia bilang kalau orang tuamu kan ada mobil nih, kata gitu. Iya bang, saya bilang. Izin bang, waktu itu pertama kali mobil apa bang dari orang tua? Itu pada saat itu Avanza 2010. Tapi mobilnya Avanza 2010, rental mobilnya itu dimulai 2016 kalau nggak salah. Itulah terinspirasi dari situ. Lalu abang datang ke Sungai Bahar, tempat orang tua abang tinggal sana dan usaha di sana kan. Abang pinjam tuh mobil. Orang tua sempat nanya nih gitu. Apa ya? Orang tua iya, katanya
Kenapa gitu? Nah, saya bilang coba-cobalah, saya bilang cari rezeki di sini, saya bilang. Ya alhamdulillah mobil itu dijalani dan menghasilkan uang gitu. Kelang berapa bulan abang beli mobil satu lagi dan ada pengalaman yang kurang ini kan, kurang baik, mobil itu digadai pada saat itu. Oh, itu lagi musim-musimnya gadai berarti Bang ya? Iya. Jadi awal mula tuh sempat ngalamin gadai ya Bang ya? Benar, itulah cobaan waktu main rental itu sempat. Ya pilihan tuh hanya ada dua gitu, kita mundur atau tetap melangkah maju gitu. Jadi termasuk duka dalam rental itu salah satunya tuh Bang? Benar. Atau ada lagi hal lain? Banyak sih, banyak dampak lain tuh Yang banyak. paling berkesan deh untuk Abang? Nah, Kalau gimana, kalau itu semua kita ambil hikmah sih dari setiap kejadian itu intinya gitu. Kalau namanya ya kita jangan mikir senangnya juga kan. Dalam bisnis itu pasti ada suka ada duka gitu. Semua itu penuh risiko gitu. gitu ya. Selama COVID nih Bang, mau tanya nih Bang. Ya. Kan COVID nih lumayan lama nih, dari tahun 2020 ya Dim ya? Itu sangat mematikan jasa transportasi kan utamanya kan, karena penerbangan di mana-mana dan stop kan Bang. Nah, Iya. Persyaratannya banyak persyaratan. karena persyaratan sesuai dengan prokes kesehatan, Betul. Benar. standar prokesnya gimana, nah itu pengaruhnya besar nggak sih Bang? Ya itu Bang. Kalau berpengaruh itu pasti setiap usaha jenis apapun itu dengan dampaknya pandemik ini. Ya rata-rata Iya, Bang. rata-rata pasti. Tapi alhamdulillah kita tadi yakin dan percaya siapa yang pemberi rezeki ke kita gitu kan. Semuanya bisa berjalan sampai dengan saat ini gitu. Memang kalau dibilang pendapatan tuh otomatis pendapatannya Menurun ya, pasti Bang? ya menurun dan berkurang. Tapi alhamdulillah juga pegawai dan karyawan termasuk dari Dimas dan Reja kan bisa diterima di sini, berarti artinya kita kan penerimaan terus untuk karyawan. Iya. Seperti itu. Kalau untuk total karyawan nih Bang, jadi sudah berapa nih karyawan Abang nih? Termasuk kami berdua Kalau nih? Dari karyawan, tahun 2016 ya. Iya. ya dulu yang pertama ikut abang itu namanya Elias. Elias ya. Ya Elias. Yang kedua itu ada namanya Inal, panggilannya Inal. Itu sempat dulu ada juga namanya mekanik, sebagai mekanik namanya Adi. Lalu mungkin karena nggak ada kecocokan dia ke usaha sendiri gitu. Intinya selagi dia buat positif kita dukung lah gitu. Intinya kita nggak ada di sini, kalau siapa yang mau maju ya silakan gitu. Rezeki kan udah ada porsinya masing-masing gitu. Nah ke depan program kita akan menjadikan tim kita ini menjadikan dua bagian, dua shift gitu. Ada shift malam dan shift siang. Itu Jadi program ke depan ya Bang ya. ya program ke depan nanti kita atur berapa ini. Jadi memang aktivitas iya, karena kebutuhan orang kan kita nggak ada yang tahu nih gitu. Betul, Bang. Karena kan banyak tuh mobil pagi pulang malam ya kan. Benar. Siapa yang bertanggung jawab malam itu kan? Benar. Makanya kalau ada yang dia nganu datanya kan terkontrol gitu. Betul. Berarti mobil di sektor apa bahari ini Bang, semuanya sudah kita masukkan ke asuransi ya Bang? Bagaimana? Kalau asuransi itu ya rata-rata sudah tercover oleh asuransi gitu. Oh, oke. Tapi kita tetap aja punya bengkel rekanan gitu. Ada beberapa bengkel rekanan gitu. Oh, ini Pak Reja. Komentarnya kan? Saya belum videonya. Itu. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa dibagikan informasi ini ke depan? Yang penting ke depan kita semoga semakin kompak, semakin jaya bersama. Intinya pastinya diantara karyawan-karyawan pasti kita sejahterakan juga gitu. Bukan ada bilang pepatah orang bilang kalau bos ganti mobil anak buah ganti kulit gitu. Kita berupaya semaksimal mungkin anak buah juga harus bisa memiliki mobil sama seperti kita. Gitu ya Pak? Spicy. Udah belum? Pertanyaan apa lagi? Mau Jadi ditanyakan Pak Reja? ya kedepannya tinggal program-program kita ke depan lah intinya.
kita buat kejutan seperti apa gitu. Berarti setuju sekali itu tadi yang program shift itu ya, jam kerja Iya. itu ya. Ya, Dengan gitu kan pasti nambah lapangan pekerjaan lagi. benar, benar. Jadi nambah lapangan pekerjaan untuk tim pagi dan tim malam. Untuk marketing freelance gitu, ibarat kata kita ada itu totalnya 12 gitu. Berarti kalau karyawan tetapnya 8, berarti dia untuk marketingnya ada 12 gitu. Tim kita kan. Jadi itu menyebar, tapi yang jelas para konsumen juga harus verifikasi dulu. Jangan sekedar langsung transfer itu percaya ini dari rental ini jangan. Lebih baik pastikan dulu dia bergarasi dan berkantor di mana. Jadi jangan, iya, karena zaman sekarang ini banyak penipuan mengatasnamakan ini tanpa verifikasi, langsung dia percaya. Kalau Anda ingin mau menyewa atau membooking kendaraan, terlebih dahulu lebih baik datangkan langsung di kantornya atau garasinya. Ya itu banyak tuh kejadian-kejadian itu Bang, saya lihat di Facebook atau di media mana itu banyak kena tipu. Ya itu, mereka minta transfer dulu Transfer Bang, terlebih DP, dahulu kan. Betul. pertama transfer dulu, yang kedua mereka tergiur dengan harganya murah. Oh gitu ya. Mereka kasih harga murah tapi unit gak ada gitu. Banyak kejadian. Jadi alhamdulillah di rental kita ini semua jenis mobil ada kita gitu. Untuk kaula ya, untuk kaula muda. Itu rencana planning ke depan kita akan beli BMW. Baik manual maupun matic gitu Bang ya. Ya, lebih banyak kita kalau jenis citikannya itu matic kita kan. Matic manual. Dari bus ada juga Bang ya. Ada. Support juga kan Bang? Kita kalau bus memang belum saat ini belum punya, tapi kita punya rekanan gitu. Oh iya, saling Saat sekarang kita masih gunakan Toyota Hiace gitu. Toyota Hiace ya. Ya, itu. 15 seater ya. Ya benar. Pokoknya ke depan kita selalu memberikan pelayanan terbaik lah intinya. Itu yang paling penting memang. Ya, menjaga komitmen sama tanggung jawab kita terhadap konsumen itu. Karena bagaimanapun konsumen itu adalah raja, jadi perlu kita hargain, tapi sesuai juga. Jadi konsumen bertanya kan, dia bertanya harga, macam-macam harga mobil gitu, sesuai dengan jenis bentuk mobilnya. Banyak tuh pertanyaan. Ya pokoknya nanti tinggal dibagi ke marketing, kalau orang mau ini kita buat gitu kan. Nanti buat kita programnya marketing kita untuk membuat kebaikan tadi gitu. Jadi nanti dari part kita mobil sama minyaknya akan melayani pengajian untuk di Kota Jambi gitu ya. Itu ada apa pengajian aja atau ada yang lain Bang kira-kira? Kalau untuk saat ini masih programnya untuk kayak ikut acara pengajian. Yang kegiatan Ya, yang berkaitan dengan Islamia lah gitu. Nah, mumpung bahas gini nih Bang, bentar lagi kan mau puasa nih. Ya. Apa nih kira-kira planning Abang juga nih? Ya, nanti kita mengadakan buka bersama sama adik-adik yatim piatu gitu, atau sahur bersama gitu. Ini kan ada kegiatan ya di mana? Ya demikianlah bincang-bincang kita dengan owner CV Rapabahari dan PT Rapabahari Global, Bapak Edu Bahari dan Bro Dimas. berarti kita bakal ada bincang-bincang terus nih ya. Ya. Nantinya ada bincang-bincang dengan yang lain-lain ya Bos ya? Baik, akan kita nantikan yang perlu ditanya atau mau berbagi pengalaman dan cerita gitu. Dari mekanik, dari ini kan, kepala bengkel, Dari driver ya? driver. Oke. Ya demikian ya semuanya. Assalamualaikum. Bye.